Halo rekan-rekan semua, ini video pendek. Kali ini saya mau update soal saham-saham yang pernah saya sampaikan ya, menjadi referensi teman-teman supaya ke depan teman-teman yang ternyata masih keep saham ini, masih simpen saham ini, punya acuan, punya panduan, setidak-tidaknya punya referensi tambahan ini akan kemana. Oke, pada video kali ini saya akan bahas soal KBLV ya. Tagline saya strong uptrend, cheap valuation. Tentu menurut saya ya, chartnya dia masih strong. Ya, rekan-rekan khususnya trader ini sudah tahu ya saham strong uptrend itu seperti apa. Menarik, tinggal hold aja. Ibaratnya let's profit run, dia akan kita runningkan saja profitnya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, cheap valuation. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan kali ini terkait update. Pertama, apa sih yang bisa kita lihat dari MLPT? Tentu saya akan mengacu ke kinerja terdekat atau kuartal 3 yang tidak lama lagi ini akan terbit ya. Jadi kira-kira Juli, Agustus, September, akhir September Q3 selesai, mungkin pertengahan atau akhir Oktober akan keluar. Apa yang menjadi katalis penting KBLV ke depan? Pertama tentu keuntungan investasi dia pada harga saham pada MLPT. Kita lihat harga sahamnya MLPT ya. Seperti apa sih angka-angka di Q3? Coba kita lihat ya. Nah ini dia. Ini rekan-rekan bisa lihat supaya rekan-rekan paham ya. Selama ini banyak yang tanya hitung MLPT gimana. Kalau harga saham, hitung KBLV seperti apa. Kalau harga sahamnya MLPT naik itu pengaruhnya seperti apa, hitung-hitungannya gimana. Kita lihat dulu supaya teman-teman tahu. Saya jelaskan singkat saja. Video ini tidak panjang-panjang ya. Ini adalah laporan keuangan akhir ya. Ini akhir tahun 2024. Nih lihat 31 Desember 2024 dibandingkan 2023. Ini LK tahunan ya. Oke. Di sini teman-teman ini posisi neraca pada posisi aset. Ada aset keuangan tidak lancar. Ini dia beli saham MLPT pada tanggal 31 Desember atau tutup tahun 2024 posisi 1,376 ini berarti triliun ya. Kalau 1, berarti triliun atau 1.376 miliar. 1,3 triliun lah. Jadi akhir tahun lalu 31 Desember itu posisi aset atau nilai sahamnya MLPT yang dipegang oleh KBLV 1,3 T. Oke ya, dari situ dulu ya. Oke. Sekarang kita lihat pada 30 Juni yang lalu. Artinya pada saat Q2. Ini Q2 2025 supaya teman-teman paham asetnya ini aset keuangan tidak lancar ini sama nih seperti ini sama 2,655. Jadi ada kenaikan ya, tadinya 1,376 kemarin akhir Juni kemarin menjadi 2,655. Ada kenaikan cukup tinggi. Dari mana nih Mas AS? Ya simple, artinya harga sahamnya MLPT naik dari 31 Desember 2024 ke Juni harga sahamnya naik. Itulah ada kenaikan. Dicatatnya di mana? Ini menjadi keuntungan di LK kuartal 2. Nah, kita kuartal 2 sudah selesai. Ini menjadi basis saya waktu itu ngasih analisa ke teman-teman dari harga 70 dan akhirnya hari ini naik ke 230. Sekarang kita lihat lagi di Q3 seperti apa. Kita lihat ya. Coba kita punya apa di sini. Nah, ini lihat nih teman-teman. Ini chartnya MLPT, saya highlightnya nih 30 Desember ya. Pada tanggal 30 Desember 2024 harga penutupan MLPT itu close nih 18.500 ya. Jadi dulu atau 2025 Januari tahun ini harga saham MLPT dimulai pada harga 18.500 perak per lembar. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, kita sekarang lihat ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. 30 Juni dia punya laba 1,2. Nah, ini ya. 1,264. 1,264 ini dari mana? Selisih. Jadi harga MLPT 1 Januari 2025 dibandingkan dengan 30 Juni 2025.
Di sini harganya 18.500, di sini harganya berapa? Nah, kenaikannya ini sebesar ini, 1,2. Ini yang disebut sebagai jumlah penghasilan kenaikan atau penurunan nilai wajar atas aset keuangan. Nah, ini teman-teman, ya. Inilah yang dicatat oleh MLPT sebagai keuntungan dari kenaikan aset keuangan. Oke, kita lihat. Ini harga saham MLPT pada tanggal, kita lihat dulu. Tanggal berapa ini? Ya, 30 Juni ya ini ya. Nah, 30 Juni ya. Ini 30 Juni. 30 Juni harganya berapa? Harganya nih, closingnya nih. Harga closingnya, nah ini, 35.500. Jadi keuntungan 1,2 tadi itu didapat dari pada saat awal tahun harga sahamnya 18.500. Pada saat Juni 35.000 ya, cuannya lah. Kayak teman-teman beli saham aja ya. Cuannya 1,2 sekian T tadi. Oke, itu pada saat Q2. Ini tadi nih. Ini dia nih. Ini. Ya, ini ibaratnya teman-teman aja. Kayak teman-teman punya saham MLPT. Awal tahun lalu 18.000 harganya. Kemudian Juni harganya 35.000. Ya, cuannya segini. Cuannya 1,2 T. Floating profit ya. Belum cuan realisasi. Teman-teman kayak floating profit aja. Kayak Porto Ijo. Kira-kira cuman begitu aja. Jadi memang KBLV pegang sahamnya MLPT. Saham MLPT naik. Cuanlah dia dihitung. Apakah boleh ditulis? Boleh. Belum terrealisasi boleh ditulis. Karena secara aset uang dia memang seperti itu. Sama kayak teman-teman. Teman-teman floating profit nih. 100 miliar misal. Teman-teman kalau ditanya aset lu berapa? Teman-teman masih bilang 100 miliar. Walaupun belum direalisasi. Tapi saham gua nilainya 100 miliar. Kira-kira begitu. Nah sekarang yang mau saya lihat kan Q3 ya. Nah Q3 in numbers. Saya rekap aja langsung nih. Q3 dalam angka-angka KBLV itu seperti apa. Oke. Nah, Q3 kan belum. Q3 itu kan penutupannya 30 September ya. 2025. Artinya masih berjalan nih. Belum selesai. Nah, belum selesai masih berjalan. Artinya harga sahamnya kan kita belum tahu penutupan berapa. Nanti sama acuannya yang ditulis cuan dari mana Mas AS? Di LK itu dia sebenarnya bukan Q3, yang benar tuh 9M, 9 bulan. Jadi LK Q3 itu sebenarnya dia bukan LK Q3 sih teman-teman. Dia tuh LK 9 bulan. Nariknya dari 1 Januari 2025 sampai ini. Nah, itu sebenarnya 9 bulan. Sama yang menjadi acuan dasar tetap harga 18.500 tadi di Januari. Nanti harga di tanggal 39 ini berapa? Harganya berapa? Ini tinggal dihitung cuannya berapa. Sekarang saya pakai andai saja ya, andai. Harga MLPT hari ini kan turun 2 hari. Karena ada isu Bu Sri Mulyani kemarin. Bukan isu ya, karena ada problem Bu Sri Mulyani. Jadi nanti kalau marketnya normal, pasti harganya MLPT pasti naik lagi. Saya optimis sih. Contoh saya pakai harga 76.000 aja. Nanti kalau harganya naik lagi, misal nanti tanggal 30 September ini ternyata naik ya, tinggal di-adjust saja. Misal harganya 80.000 Mas AS, atau harganya 90.000, atau harganya 100.000, nah, tinggal ditulis saja. Saya pakai harga 76.000, kenapa? Karena harganya sudah pernah di sini. Artinya ini yang masuk akal. Oke, jadi angka-angkanya KBLV kalau harganya MLPT 76.000 berapa tuh? Kita lihat ya. Dari harga 1 Januari ke 76.000 itu 411%. 411% tuh kenaikannya ya, perbandingannya ya, dari sini ke sono. Kalau kita bagi aja nih, ini dibagi sini. Misal 200 dibagi 100. Ya, ini kan 200% gitu kan ya. Yang 100 modal artinya kan hanya 100 gainnya. Jadi gainnya itu 311%. Oke. Profitnya yang 100% kan modalnya. Nah, 311% ini kan modal awal nih. Harga 18.500 segini.
Kalau harga 76.000 berapa? Ini langsung saja saya tulis. Ini cuannya ini. Nanti munculnya di laba komprehensif, kenaikan aset keuangan. Ini muncul nih di LKQ3 nanti muncul ini 4,276 triliun. Artinya apa? Artinya pada saat Q3 jika harga saham MLPT 76.000 di LK-nya KBLV muncul nih cuan atau net profitnya 4,27 T. Luar biasa segini gedenya. Oke, kita hitung lagi ya. Biar cepat. Ekuitas tahun 2024 atau awal 2025 700 miliar. Ekuitas akhir kalau saya tambahkan segini. Jadi ini ekuitas atau modal. Sekarang kita hitung ekuitas. Ini ekuitas akhir 2024, ini ekuitas di Q3 2025. Dari mana penambahannya? Gampang ya, tinggal ini ditambah dengan laba berjalan. Ekuitas itu teman-teman tidak harus nunggu akhir tahun ada laba berapa baru dicatat, enggak. Dia di laporan keuangan itu laba tahun berjalan itu bisa masuk. Tapi nanti kalau misal di Q4 rugi, tetap ekuitas akan di-adjust lagi. Jadi kira-kira begitu. Karena supaya investor tahu memang pada saat berjalan ini sebenarnya potensi nilai bukunya berapa. Nah, itulah ekuitas. So, ekuitas nanti Q3 2025 dengan asumsi harga MLPT 76.000 sekian. 5T ya, 5T. Ekuitas ini penting untuk kita nyari PBV. Market cap KBLV pada harga penutupan 230 itu 400 miliar. Jadi PBV-nya berapa? PBV-nya nih sebenarnya 0,07. Jadi PBV-nya kalau harga segini 0,07 kali. Iya, sorry 79 berarti 0,08 kali lah ya. Nah, ini 0,08 kali ini gimana nih? Ada saham PBV-nya 0,08 kali. Sekarang PE-nya kita hitung, PE. Menggunakan laba komprehensif ya, artinya laba yang ada tambahan cuan dari sahamnya MLPT ini. PE-nya itu gampang. PE itu kan, ini kan ada laba. Ini kan ada market cap. Ya udah tinggal laba, market cap dibanding laba. Berarti nih 0,09. Jadi ini barang nih teman-teman. Ini perusahaan ini ya. Ini perusahaan apa ini? Luar biasa sekali. PBV-nya cuma 0,08 ya. PE-nya berapa tadi? 0,09. Bahkan 0,1 saja enggak. Ya. Kira-kira seperti itu valuasi di Q3 ya. Sangat amat murah sekali. Harga wajarnya berapa Mas AS? Nah, harga wajar begini. Sekarang begini. Kita berandai-andai ya. Andai 4, berapa nih tadi laba dia? 4,2. Nah, ini misal berandai saja nih misal ya. Andai laba 4,2 T itu bisa direalisasikan, maka harga wajar dia adalah ya kalau PBV-nya let's say 0,5 kali aja. Oke ya. 0,5 kali aja. Nah, tinggal ini nih. Ini sampai 0,5 jadi berapa itu? 8 ke 50. 8 kali 5 ya. Nah, 5,5. Berarti harga sahamnya harus naik 6 kali lagi. Gitu ya. Sekarang PE. PE-nya 5 kali aja. Sama. Ya kira-kira begitu. Kalau harga saham sekarang 230, ini kalau kita kali 6 ya. Ini kan 12 ya, 18. Ya 1.400 dah. Gitu ya. Nah, berapa valuasi? Harga wajarnya berapa? Ini harga wajar banget ya, harga wajar banget. PBV 0,5 itu sangat amat murah masih, tapi masih wajar. Nggak perlu 1 kali ya. Lalu PE sama. PE kita pakai 5 kali PE aja. Gitu ya. Ya, kalau PE 5 kali, kalau PE-nya 5 kali lebih jauh lagi nih, ya. Lompatnya lebih jauh lagi. Oke. Kalau menggunakan PBV 0,5, harga wajarnya sekitar 1.400. Tapi kalau menggunakan PE 5 kali, maka harganya lompat berapa kali nih? Dari 9 ke 50 tuh kan naiknya sekitar 5 kali ya. 5 atau 6, 5 kali lah. 5 berarti 50 kali nih. Begitu.
Kalau mau PE 5 di PE 5 ya harga sahamnya berarti berapa nih? 50 kali 200 10.000. Kira-kira begitu. Ya, apakah ini bisa terjadi? Kalau cuan ini bisa dijadikan duit, nah ini bukan cerita bohong, bisa saja terjadi. Karena kenapa teman-teman? Gini loh, di bursa saham itu semua tidak akan pernah mungkin bisa terbayangkan sebelum itu semuanya terjadi. Kan begitu kira-kira ya? Siapa bisa bayangkan MLPT sekarang 70.000? Ayo coba. Ada nggak yang berani membayangkan saat itu? Ada nggak yang berani membayangkan di SSA 100.000? Orang dulu cuma 10.000? Coba deh. Nggak ada kan? Semua hal bisa terjadi di bursa saham. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kita nggak akan pernah percaya sampai hal itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Ini bukan pom-pom, ini murni edukasi supaya teman-teman tahu cara menghitungnya seperti ini. Ya, ini valuasinya. Sekarang kita lanjut ke poin yang lain. Nah, ada apa lagi di PLPT ya? Di KBLV. MLPT-nya udah kita bahas. Sekarang tinggal 4 poin. Kan tadi pertanyaannya kan apakah cuan itu bisa direalisasikan kan begitu ya? Apa yang kira-kira bisa apa yang kira-kira bisa terjadi di MLPT supaya KBLV bisa unlock itu laba? Ya? Ada kemungkinan corporate action di MLPT. Ada, saya nggak tahu. Teman-teman lihat, harga saham dia naik terus dari 1.000 sekarang 76.000. Apa ini cuman orang yang nggak punya kerjaan iseng naikin saham? Menurut saya enggak. Ini pasti ada sesuatu, hanya kita nggak tahu. Bisa juga ada CA. Misal MLPT mau dibeli orang, MLPT mau diisi aset yang lebih besar lagi, kita nggak tahu. Tapi once ini terjadi artinya KBLV unlock bener-bener. Dia bener-bener bisa merealisasikan keuntungannya itu, sahamnya pasti terbang tinggi. CA apalagi yang memungkinkan? Ya itu dah, antara diinjek bisnis lebih gede MLPT atau MLPT dibeli orang, diakuisisi orang. Masalahnya harga sahamnya naik terus nih. Nah, nomor 3. Yang bisa mungkin terjadi juga ya, yang kemungkinan bisa terjadi juga di MLPT. Masuk MSCI. Kenapa enggak? Di SSA aja bisa masuk kok. Ya, di SSA aja masuk harga segitu. Kita nggak pernah tahu. Ini kalau bener nih MLPT bisa masuk MSCI, KBLV nggak perlu capek-capek jual sahamnya kemanapun. Nggak perlu capek-capek cara take profit. Langsung aja dilempar ke front runnernya. Biasanya kan AKBK tuh langsung aja diseret sahamnya dia. Taruh ke sini, selesai. Cuan dia, terbang harga sahamnya. Nah, ada kemungkinan apa lagi yang terjadi? Ya, tentu yang terakhir, kalau yang hal-hal ini tidak terjadi ya, gimana cara realisasikannya? Ya take profit bertahap. Ini bukan bertahan, ini bertahap. Tapi memang ini perlu sekali waktu yang cukup supaya dia bisa jualin tuh saham-saham dikit-dikit. Tapi kalau menurut saya poin ini nggak mungkin diambil. Pasti ada ini nih, pasti nih. Tapi kita belum tahu sekarang, belum tahu karena memang belum terjadi. Ya. Nah, selain dari MLPT, sebenarnya punya apa lagi sih KBLV? Di pubbek terakhir ini ya, di pubbek terakhirnya KBLV, kemungkinan mencari bisnis baru. Kan KBLV sekarang bisnisnya praktis sudah nggak ada ya, layanan internet nggak ada, bisnis media nggak ada, bisnisnya tinggal infrastruktur aja, infrastruktur sedikit. Nah, dengan kondisi seperti ini, dia sedang akuisisi bisnis baru. Ini juga kita tunggu. Oke, jadi dia punya keuntungan ini, rencana akuisisi bisnis baru, kemungkinan menunggu corporate action di MLPT, take profit bertahap. Nah, itulah yang bisa kita tunggu. Tentu karena sahamnya sekarang strong uptrend, ya sudahlah, kita let's profit run aja ya. Selama sahamnya uptrend, tidak terjadi patah parah,
Kalau saya keep terus. Ya, disclaimer on ya, buat rekan-rekan yang simpan, terserah mau bagaimana, saya hanya update. Oke, kita punya apa lagi sekarang? Ini MLPT, ya. Ini MLPT, ini foreign volume. Sejak kenaikan dari harga sini, ini asing masuk, ini juga asing masuk. Ya, lokalnya hampir tidak ada jualan. Semuanya asing masuk. Kenapa saya perlu tunjukin ini? Jadi teman-teman, salah satu corporate action atau potensi MLPT bisa direalisasikan keuntungan investasinya ya, punya KBLV, ya masuk indeks asing, entah MSCI, entah FTSE. Indikatornya apa? Indikatornya udah jelas, harga sahamnya naik terus, di-maintain kuat sekali, tidak pernah koreksi dalam. Yang begini pasti bukan iseng, pasti ada sesuatu entah kapan. Yang kedua, asingnya mulai masuk. Ya. Oke teman-teman, kira-kira begitu ya update dari saya. Kesimpulan kita ya, KBLV ini masih strong, uptrendnya, valuasinya murah, apalagi kalau bisa realisasi, makin murah, potensi naik sahamnya ke depan dari mana ya, dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Oke, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi di evaluasi saham yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.